Halo guys, kali ini saya ingin memperkenalkan atau menunjukkan jenis mandau saya, mandau pribadi saya. Seperti ini. Kemudian saya ingin sedikit berbagi mengenai nama-nama yang ada bentuk daripada mandau saya. Pertama-tama perkenalkan kenapa saya bilang mandau pribadi, karena pada atau khususnya orang Bahau itu untuk seorang laki-laki mereka diharuskan untuk mempunyai satu mandau, ya bisa dibilang mandau kesayangan lah, atau mandau adat mereka seperti itu. Atau dalam dan namanya itu sendiri, istilah kayak gitu tuh kalau di dalam bahasa Bahau Bate atau Bahausa itu dibilang abid hendang tegan, namanya itu hendang tegan. Mandau adat pribadi itu hendang tegan. Kemudian mandau ini biasanya ya, kalau saya pribadi sih saya gunakannya untuk pada saat ada event adat, ada kegiatan-kegiatan adat gitu, baru saya pakai mandau ini. Dan mandau ini ya khusus untuk adat aja gitu. Kalau yang jenis yang saya pribadi kayak gini khusus untuk adat aja, dan tidak saya bawa untuk hutan, tidak saya bawa untuk bekerja atau memotong segala kayu apa tuh, tidak mau saya pakai ini, walaupun ya besinya besi toko atau besi biasa gitu, tapi ya nilai daripada perjalanannya selama ikut bersamaku itulah nilainya di situ. Kemudian saya ingin berbagi mengenai nama-nama yang ada, mulai daripada bahannya, kemudian dari nama anyamannya gitu, kemudian dari ukirannya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dari bahan ya. Dari bahan kita mulai dari gagangnya. Gagang yang sendiri kalau kami bilang itu huup tuh, ini gagang ini huup. Nah kebetulan jenis huup yang saya pakai ini, yang saya gunakan pada hendang tegan sini, jenis huup nyamake kayak gitu. Nah, untuk nyamake atau huup kueng atau huup kung asok, berbahan dari tulang dan busa. Nah, kemudian bahan daripada sarungnya itu menggunakan belum tahu sih bahasa Indonesianya apa. Kalau bahasa Bahaunya itu dat. Jadi
datnya ini nggak tahu kelihatan sini, dia ada warna-warni gitu kayak urat kusut gitu. Itu namanya kelon kalau bilang kami, atau kelon atau urat serat kayunya. Kemudian ini kalau bahasa Bahaunya itu, kalau sarung ini kami bilang tuh bukar. Ini bukarnya, ini huupnya. Kemudian ini belabit atau talinya. Kemudian ini laka atau sarung daripada pisaunya, pisau rautnya. Kemudian belabit ini dibungkus dengan manik, belabit tap namanya, tap. Ini tembungnya, istilahnya itu kalung hapit. Aku belum tahu juga sih nama, ada sih namanya, aku lupa. Jadi jenisnya, ciri khasnya kayak gini. Ada yang bilang ini kalung sap. Nah, ini kalau ini biasanya sih dari tulang sih. Karena belum ada, ya sudah pakai yang ada aja dulu. Ini dari plastik aja nih. Kemudian kita masuk pada nama dari apa yang menghiasi Mandau ini sendiri. Pertama-tama saya memperkenalkan nama-nama daripada anyamannya nih ya, mulai dari huupnya. Kalau huupnya ini mulai dari usumnya lah. Ini jenis anyaman belar, kalau itu belar. Belum saya pasang terpusok. Di sini ini tempat taruh terpusok ini, atau bulu ya. Terpusok bilang kan ini. Kemudian di sini ini ulat G. Nah ya, namanya juga masih belajar sih di sini. Ini bisa saya bilang ini pertama kali saya belajar buat ukiran atau hulu Mandau dari tulang ini, yang tembus kayak gini nih. Pertama kali. Istilahnya itu masih ukiran anak-anak sih masih ini, makanya yang pertama kali ya namanya juga masih ukiran anak-anak ya, kayak gini lah. Tapi ya walaupun begitu saya namanya juga ada niat kan ya, pelan-pelan ya jadi juga. Nah, kemudian ini sebenarnya saya mau buat dia teburak bilang kami itu dia perlawanan, hitam sama putihnya perlawanan, teburak kalau kami bilang tuh. Cuman ya sebisanya aja lah, jadi ulat satu jadi. Nah, kemudian maaf, di sini sebenarnya nih ada lagi sih aksesoris di sini. Pengganti daripada ini, anyaman juga sih ini, di sini dia. Itu jenis anyaman ke depan, ada juga yang bilang itu tuh jela aso. Di sini dia. Ini sebenarnya ini pengganti itu sama ini. Bukan hanya sini, cuma ikat nahan gitu aja sih.
Bongjong, namanya ini Bongjong. Bongjong. Tuh namanya. Ini jenis Bongjong. Nah, kemudian yang ikat ini kami bilang dia tuh namanya kaput ngat. Kenapa dia dibilang kaput ngat? Karena dia kaput itu tuh artinya ngikat. Setelah dia dikencangin tuh ada bunyinya, nget kayak gitu. Nah, makanya dia dibilang kaput ngat. Gitu ya. Kemudian lanjut dibalik lagi di sarung apa namanya pisaunya ini dari pelepah apa namanya pinang. Fungsinya untuk taruh pisau di sini. Kemudian, nah, ini namanya sebenarnya dia ini 3. Ini nih, satu gini, satu kayak gini, kayak gitu. Gini lah. Ini saya kasih gambar. Dia tuh kayak gini penyamannya itu. Kemudian begini lagi. Begini lagi. Nah, kayak gitu. Gitu dia. Nah, kalau kami bilang ini dia di sini dia. Begini dia. Kalau kami bilang ini namanya kaja ubing. Nama kami bilang ini kaja ubing. Nah, kalau mau tahu kaja ubing itu tuh injakan burung, bekas telapak burung yang biasa di pinggir pantai Mahakam tuh. Nah, biasanya kalau kita jalan di pinggir Mahakam tuh kan ada, kita lihat injak bentuk kakinya kayak gini. Tuh, kaja ubing. Terus oh ya, kita masuk ke jenis motif ukiran. Di sini saya bilang ini jenis huup pueng, huup kuhong aso. Kalau orang Bahau Busang atau orang Bahau pada umumnya itu bilang ini huup kuhong aso. Nah, dan kalau orang Melatu bilang ini huup pueng. Huup yang jenis kayak gini ini biasanya yang sering kita ketemu atau mau lihat di dokumen-dokumen orang Longgelat, ada tuh rata-rata anak-anak remaja, anak nyam lah, pokoknya anak-anak bujangan kayak gitu, mereka menggunakan mandaung, hulu mandaungnya yang kayak gini. Makanya dibilang huupnya make. Ada juga digunakan sama ibu-ibu juga, biasanya kayak gini juga bentuknya. Ada juga sih sebenarnya di sini tugenya, di sini ada, cuman ya enggak sepasang, asa buat lah. Itu namanya huup pueng, huup kuhong aso. Namanya huupnya make. Saya sih lebih senang itu nyaman nyebutnya itu huupnya make sih. Bentuknya
dimaklumi lah, namanya juga masih belajar nih buat kayak gini. Nah, kemudian untuk global ini kan secara umumnya ini namanya huruf Yamake, huruf Poeng, huruf Aso ya. Kemudian nama-nama ukiran yang saya tunjuk ini nih, kita unsur-unsur ukiran di dalamnya nih lah, yang ada di dalam ukiran Aso ini. Jadi ini ciri khas Longgelat sih, ukiran Longgelat. Referensinya saya dapat, saya inovasikan jadi bentuk seperti ini. Nah, referensinya itu dari hubungan daunnya Hipui Longgelat di Longtoyo. Itu kurang lebih seperti ini, cuman ya ada bentuk ininya sih. Referensi ukiran yang saya pakai ini ya punya orang bangsawan Longgelat, jadi saya inovasikan dia dengan jadi ciri khas kayak ciri khasku gitu, ciri khas saya sendiri ya. Walaupun dia tidak saya ikuti semua sih, saya cuma ambil kesan-kesan yang bisa saya ikuti gitu. Banyak sih sebenarnya ukirannya sampai ke sini nih, masuk sini. Ya kembali lagi yang seperti yang saya bilang tadi, namanya juga masih belajar ya kan. Gitu nih. Aso, karena asoknya. Kemudian ini termasuknya tangan, kaki, badannya tuh. Ini kalung taeknya tuh. Nah ini kalau kami bilang yang di dalam ini lilit lalak, kalau kami bilang lilit lalak. Ada yang bilang, kalau orang Mudang bilang ini ukiran buntut siput, bilang. Kalau orang Luas bilang ini lilit lalak. Nah, kenapa dia dibilang lilit lalak? Kenapa dia dibuat bolong kayak gini? Karena kalau kita jalan-jalan pinggir pantai itu kan, ketemu kita bekas buntut siput menempel di tanah pinggir-pinggir pantai itu, berbentuk seperti itulah dia. Nah itulah yang diambil taruh di sini. Itu harus kayak gitu dong keterangannya. Nah ini jadilah namanya lilit lalak gitu. Nah, kenapa dia diambil itu tuh ya nantilah kita terangkan, kita jelaskan setelah kita ketemu langsung gitu kan, kenapa seperti itu. Kemudian ini tangannya, ini mulutnya, giginya, kakinya. Nah jadi asoknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah kalau kepala asoknya itu ini di atasnya ini. Setelah itu sudah cukup untuk beberapa yang saya perkenalkan di sini di poem ini. Nah, kemudian kita lari ke sini. Ukiran yang saya pasang pada sarung mandaunya, sarung abit, sarung huup malat, huup abit. Kalau bilang kami sarung mandau ini huup abit atau huup abit. Ini
kalong lenggelat juga, kalong aso, kalong tight. Nah ini badannya sini. Terus saya pasang sisiknya gitu. Sama ini juga kalau ngasok, tapi saya pasang sisiknya. Ini 1, 2, 3. Ini sisiknya nih, tangannya nih, kakinya, badannya, kepalanya, hidungnya tuh. Terus nah, cukup aja kalau untuk ukirannya. Untuk isinya isi biasa aja sih. Atau juga dia nih dipakai untuk sekedar untuk mitang nyang atau nempel di badan, itu aja sih, bukan untuk dibawa kerja. Makanya ya nggak mesti harus kuat mandaunya, yang asal bisa mitang nyang. Tapi ya kalau untuk tajam ya harus tajam lah, karena kalau nggak tajam nggak bisa mitang nyang. Nyang kalau bingung itu tiang kalau kami nemlai, biasanya kami nemlai itu ada satu momen kami berbaris untuk memotong tiang, tipas tiang begitu. Nah, itu hanya sekedar itu aja sih fungsi dia nih. Tidak terlalu banyak fungsinya di medan aktivitas pekerjaan tuh, enggak banyak, cuma nempel di badan. Kemudian untuk potong, untuk itu gini, kalau untuk buat adat ya waktu itu aja dia dicabut kayak gitu tuh. Oke, kurang lebih seperti itu sih pengenalan saya mengenai mandau Endang Tegan sini. Malat tahu marana malat kue dengan bukar malat kue abit abit ki abit adat atau abit Endang Tegan. Nah kemudian kena ada di mandau adat saya, jadi tidak lupa saya harus ada aksesorisnya. Ini aksesorisnya. Aksesoris. Ada musik apa di sini? Cuma aksesoris. Jadi kalau bilang kami orang Lenggelat nih, ini nih tekai. Namanya tekai. Dia digantung di sini. Hiasan yang mengindahkan mandau ini nih. Kalau saya sih mandangnya itu hanya sekedar hiasan pengindah properti dari mandau ini sendiri aja sih. Oke, itu aja pengenalan dari mandau Endang Tegan saya ini. Terima kasih, sampai ketemu di pengenalan atau pembelajaran mengenai ukiran atau ya pengetahuan saya di seputaran kesenian Dayak Bahau Lenggelat atau Kayan khususnya. Yo, dadah.